Salam, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Firman Tuhan GFM. Kebenaran Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama saya Pendeta Agung. Mari kita akan mulai renungan kita. Kita akan membuka firman Tuhan kita di dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12. Begini firman Tuhan. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran kita. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berbahagia, dari firman Tuhan ini kita akan memberi tema untuk kita renungkan, kita bahas, yaitu memperkatakan firman Tuhan sebagai pedang roh. Memperkatakan firman Tuhan sebagai pedang roh. Memperkatakan, jadi mengucapkan dengan mulut kita tentang firman Tuhan. Dalam bulan yang lalu, bulan Januari, kita diumumkan mempunyai hukum baru, KUHP atau KUHP. Ada salah satu yang terdapat di sana mengenai perkataan. Jadi di dalam itu ada salah satu hukum yang akan memberi hukuman kepada perkataan masyarakat Indonesia atau seluruh rakyat Indonesia yang berada di bawah hukum ini. Apabila mulut kita mengeluarkan perkataan yang menyinggung orang lain, yaitu disebutkan di sana, dikatakan apabila kita mengucap anjing kepada orang lain atau babi kepada orang lain, dia bisa memperkarakan kita, dan kemudian menurut denda atau hukuman yang ada di sana tertulis kita bisa didenda 10 juta. Jadi dari sini kita dapat memperhatikan bahwa hukum negara pun ada yang mengenai ucapan atau perkataan. Jadi mulut kita ini mempunyai kekuatan atau mempunyai kuasa. Demikian juga dalam kehidupan kerohanian kita sebagai orang Kristen. Kita diberi kuasa oleh Tuhan melalui perkataan kita. Jadi mulut kita bisa mengucapkan perkataan, baik perkataan yang memberkati maupun perkataan yang mengutuk, kata firman Tuhan. Jadi yang dikehendaki dalam renungan kita adalah memperkatakan firman Tuhan
sebagai pedang roh. Di dalam bacaan kita tadi, bahwa firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Firman Tuhan itu bisa menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Jadi jiwa dan roh orang atau kita bisa dipisahkan, sendi-sendi dan sumsum. Jadi itu dipisahkan oleh firman Allah. Dan firman itu sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi firman itu lebih tajam daripada pedang bermata dua. Menurut sejarah, pedang bermata dua ini adalah pedang dipakai atau dimiliki oleh tentara Romawi kuno. Jadi pada zaman dahulu mereka memiliki pedang ini untuk berperang, dan pedang itulah membuat mereka bisa menaklukkan kerajaan-kerajaan atau bangsa-bangsa lain di sekitar mereka pada waktu itu. Jadi di kedua pedang mereka, kedua sisinya ditajamkan, baik sisi kiri maupun kanannya diberi tajam, sehingga kalau dia mengayun kemanapun akan melukai lawannya. Jadi jemaat Tuhan, pedang ini disimbolkan sebagai firman Tuhan. Betapa tajamnya firman Tuhan itu lebih tajam daripada pedang yang dimiliki oleh bangsa Romawi tersebut. Menurut sejarah bahwa pedang ini umumnya panjangnya sekitar 75 cm atau 0,75 meter. Jadi tentara Romawi memegang pedang ini dengan gagahnya. Dan orang Kristen dikatakan dengan gagahnya memegang pedang roh, yaitu firman Allah. Dan digunakan untuk apa pedang roh ini? Yaitu untuk membunuh atau menghancurkan segala rancangan-rancangan roh-roh jahat kepada kita. Iblis memang tidak bisa dibunuh, tapi rencananya dan orang-orang yang dipakainya bisa terbunuh dengan firman Allah. Bagaimana firman Allah bisa membunuh atau bisa menghancurkan lawan-lawannya? Yaitu dengan kuasa yang diberi Tuhan dengan mulut kita untuk mengucapkan firman Tuhan terhadap orang-orang yang telah dipengaruhi iblis atau dikuasai oleh iblis. Contohnya orang-orang yang dikuasai oleh penyakit akibat perdukunan, dengan pedang roh yaitu firman Tuhan yang sudah tertulis dalam Alkitab, dimatakan pakailah nama Tuhan Yesus untuk menghancurkan iblis itu. Maka kita akan memperkatakan firman itu kepada orang yang dipakai oleh iblis tersebut. Jadi jemaat Tuhan, kita harus mempergunakan kuasa dari firman Allah ini untuk menaklukkan orang-orang yang sedang dipengaruhi oleh iblis atau
dikuasai atau diikat oleh iblis. Orang-orang yang mabuk, orang-orang yang terus dalam kehidupan yang bertentangan dengan firman Allah. Karena kita tahu bahwa begitu banyak saat ini iblis kuasai. Begitu banyak orang-orang yang sudah dikuasai oleh iblis. Begitu banyak orang mengandalkan perdukunan. Begitu banyak orang hidup dengan pencurian, mencuri uang negara, mencuri uang perusahaan, dan lain sebagainya. Itu adalah orang-orang yang sudah dikuasai oleh iblis dan roh jahatnya. Demikian juga orang-orang yang disebabkan oleh iblis dalam keadaan sengsara, baik sengsara karena ekonomi maupun sengsara karena penyakit, sengsara karena berbagai hal yang membuat mereka hidup dalam kesulitan. Semuanya adalah tipu daya dan kekuatan yang diberi iblis. Sedangkan kita orang Kristen yang sungguh-sungguh dalam kuasa firman Allah diperintahkan untuk menghancurkan semua itu dengan perkataan kita mempergunakan firman Allah yang dikatakan tadi lebih tajam dari pedang bermata dua. Jadi kita jangan ragu-ragu memperkatakan firman Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, dan terutama juga kepada orang-orang yang berkeras hati menolak keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu bahwa banyak orang terus menolak, bahkan menghina keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah pekerjaan kita yang Tuhan katakan dalam firman-Nya sebelum dia berangkat ke surga, naik ke surga, yang katakan, pergilah, beritakan Injil ke segala makhluk. Jadi memberitakan itu adalah dengan memperkatakan firman. Apa ada orang memberitakan hanya diam saja? Tidak. Jadi perintah itu adalah memperkatakan firman Allah yang sudah ada kepada semua orang. Dan kita melihat beberapa firman Tuhan yang mendukung perkataan atau perintah memperkatakan firman Tuhan itu dalam beberapa ayat yang kita ambil. Dalam Bilangan pasal 14 ayat 28 firman Tuhan berkata, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti apa yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Apa yang kita lakukan, perkatakan di hadapan Tuhan, demikianlah yang Tuhan lakukan. Kemudian di dalam firman lainnya, dalam Matius pasal 12 ayat 37, firman Tuhan mengatakan, karena menurut ucapanmu lah engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ucapan berarti perkataan. Menurut ucapan kita dibenarkan, menurut ucapan kita juga kita dihukum. Kemudian dalam firman lainnya juga,
Dalam firman lainnya juga kita melihat bagaimana firman Tuhan berkata kepada kita. Dalam Roma pasal 10 ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dengan mulut mengaku berarti dengan memperkatakan. Mengaku berarti memperkatakan, mulut kita dipakai untuk mengaku. Demikian renungan kita pada kesempatan ini. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita dimenangkan dan dilindungi, ditutup bungkus dengan pagari darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.